Yekti dadya srana ambangun negara, sayuk-sayuk rukun sayek saeka praya, sengkut tandang karya kanthi tias rila legawa pancen nyata. Ngelingana Indonesia praja kita kang tinandur subur sayekti bumi kencana, kondang kaonang-onang agung luhur ing budaya, kabeh iku nyata darmane satriya tama, yen wis labuh praja tan ngitung taker ludira kang tansah. Kesenian wayang kulit memang bukan semata pentas hiburan. Dalam sistem masyarakat Jawa, tontonan ini juga merupakan sarana media untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai budi pekerti, tata krama, jiwa kepemimpinan, bahkan konsep kekuasaan Tuhan terkandung dalam lakon-lakon wayang. Wayang kulit adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang sudah dikenal di Jawa sekitar abad 9 dan 10 Masehi. Pakeliran wayang kulit berkembang pesat di masa kejayaan Kerajaan Singasari, Kediri, dan Majapahit. Kata wayang diduga berasal dari kata wewayangan, yang artinya bayangan. Asal kata ini sesuai dengan bentuk pagelaran wayang kulit yang menggunakan kelir, yaitu secarik kain putih yang berfungsi sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang dan penonton di belakang kelir. Namun, ada juga pendapat lain. Kalau bahasa klasik kawinnya itu wahono itu kereta, kendaraan. Nah, bahasa kita sekarang media. Jadi wayang itu medianya hyang, medianya ilahi. Apapun menyebutnya, ada yang widiwasa, ada Gusti Allah, ada Allah, ada ensufut, itu sebutan saja, tapi hakikatnya itu. Ki Subarno adalah dalang senior yang memimpin sekolah pedalangan Habirando di Keraton Yogyakarta. Sri Sultan ke-8 lalu bahkan mendirikan sekolah dalang itu karena kesadaran menyadari, mengetahui betul bahwa melalui seni pentas pakliran wayang itu dapat menyampaikan pesan moral terutama. Wayang di Indonesia berbeda dengan kesenian yang mirip di India, Cina, atau Asia Tenggara. Wayang di Indonesia berkembang menyesuaikan dengan konteks budaya dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang tidak dapat ditemui di negeri lain. Hal ini ditunjukkan dalam kisah epik Ramayana dan Mahabharata di Indonesia yang berbeda dengan cerita yang ada di India. Lindungi Mamat palungmu. Kiri koto sangkatut koto kinon mapak arko suto. Wayang bukan sekedar pertunjukan belaka. Semua komponen dalam pertunjukan mempunyai nilai filosofis dan simbolis tentang kehidupan manusia dan alam semesta.
Kelir atau layar menggambarkan langit. Belencong atau lampu menggambarkan matahari. Batang pisang di bawah layar menggambarkan bumi. Jejeran tokoh wayang kulit adalah simbolisasi dari manusia dan makhluk yang hidup di bumi. Sedangkan gamelan sebagai simbol harmonisasi dalam kehidupan. Seni yang punya nilai estetik tinggi itu artinya misalnya simbolisasinya, ya, simbolisasi berupa bentuk-bentuk wayangnya sendiri, warna dari tokoh-tokohnya, bahkan detail dari bentuk mata, bentuk hidung dan sebagainya itu sangat simbolis untuk menyatakan atau mengungkapkan karakter-karakter yang berbeda-beda, gitu kan? Jadi sehingga dengan lihat wayang kulitnya saja, belum dimainkan, belum ngomong gitu ya, orang sudah tahu, oh ini Kresna, ini Arjuna, ini raksasa gitu ya. Jadi sistem karakterisasinya sangat canggih gitu ya. Nah terus kemudian juga tentu dukungan dari aspek-aspek suara. Suara itu baik suara dalangnya sendiri yang merepresentasikan tokoh yang macam-macam itu, tapi juga suara musik-musik pengiring, yang musik-musik pengiring itu bisa dibedakan berdasarkan jenis adegan yang akan disajikan. Jadi itu juga suatu aspek teknis seni yang tinggi juga. Cerita yang dikisahkan dalam wayang menunjukkan perjalanan spiritual untuk memahami kehidupan dan mendekatkan diri pada pencipta alam semesta. Wayang mengajarkan tentang moral, etika, dan nilai-nilai kehidupan manusia. Misalnya saja, tadi saya katakan, wong buta cakil ki pendak bengi lakone seje metu ning ya mati. Itu kan menandaskan bahwa setiap perjalanan menuju titik tertentu di dalam berusaha itu tentu kendalanya selalu ada. Tetapi apabila membawa pemahaman ilmunya, ya tentu sukses. Dan terutama sekali memang melalui wayang ini tertanam pendidikan budi pekerti. Sebagai contoh, maka di dalam wayang itu meskipun adegan perang ya, bertempur, tetapi kalau tantangan tidak pernah memakai kata kasar. Tempiling sigar merapat mustakamu. Ya. Tidak boleh mengatakan wantem pecah dasmu. Ini kasar, tidak boleh. Kalau di keraton seperti itu. Karena si penonton ini kan ada anak kecil dan sebagainya. Lalu kalau wayang yang muda menghadap yang tua atau pada raja itu bernyembah, itu maknanya itu etika. Etika kalau nancep iki nang debok dhuwur iki nang debok ngisor itu etika, tata krama, sehingga masyarakat khalayak itu dari kecil itu sudah disajikan bimbingan tata krama. Pertunjukan wayang telah menjadi sarana transformasi etika dan moral kehidupan kepada masyarakat. Dalam pertunjukan wayang, penonton tidak diajak pasif, tapi diajak merenung, berpikir, berefleksi tentang kehidupan dan alam semesta. Dalam kehidupan sekarang ya, anak muda sekarang yang terlalu hedonis, terlalu sebetulnya, imbangan dari sastra dan teater tradisi itu seringkali justru diperlukan untuk
untuk mendalami, merasakan nilai-nilai kehidupan gitu ya, yang kalau kita nonton wayang kulit gitu ya, apalagi dengan dalang yang canggih gitu kan, kita belajar banyak mengenai hubungan antar manusia, mengenai perbedaan watak, mengenai membela yang benar dan sebagainya gitu. Itu kan hal-hal yang senantiasa perlu dalam kehidupan manusia. Wayang terus hidup selama ratusan tahun di Indonesia karena seni pertunjukan ini memberikan pencerahan bagi manusia untuk menghadapi tantangan zaman. Suyono adalah seorang pemilik usaha kerajinan wayang kulit yang mewarisi keterampilan seni tatah wayang dari 4 generasi. Mbah saya itu namanya Mbah Glemboh ya. Mbah Glemboh itu pada abad ke-18 pada HB ke-7 di Keraton Yogyakarta, mbah saya itu dipercaya untuk mengurusi atau untuk bisa memelihara wayang yang ada di keraton. Namun semenjak dia mengabdi atau nyantrik di Keraton Ngayogyakarta Diningrat, mbah saya ini hatinya rasa tergugah, terangkat, dan dia akan menginginkan dia belajar untuk prosesi pembuatan wayang kulit. Nah, untuk saat ini saya sudah turunan keempat, jadi dari mbah saya, Mbah Glemboh, punya anak, kemudian cucu, dan saya ini sudah termasuk pada buyutnya. Itu. Untuk mengawali kita berkecimpung di dalam pewayangan, ini yang pertama kita adalah melestarikan pekerjaan orang tua dan juga melestarikan budaya yang adiluhung ini. Tentunya juga di samping kita untuk mencari hasil atau mencari pendapatan, namun demikian kami punya pegangan, punya istilahnya untuk kekuatan yang sifatnya budaya Jawa ini akan jangka panjang itu tidak akan luntur, tidak akan punah. Lah harapan kami, saya memberikan spot pada anak kami agar supaya ada regenerasi untuk melanjutkan tentang pembuatan wayang kulit yang khususnya tatah sungging ini. Sejak tahun 2003, UNESCO dan masyarakat dunia sudah memberi pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya Indonesia yang memberi sumbangan penting dalam sejarah kebudayaan dunia. Saya kira wayang kulit menjadi dicatatkan sebagai World Intangible Heritage itu sangat patut karena beberapa hal ya. Pertama, mutu teknis dan estetis dari pertunjukan wayang itu cukup tinggi. Ya, tinggi kalau dibandingkan dengan bentuk-bentuk seni dari negara-negara lain. Misalnya bisa dibandingkan dengan kabuki dari Jepang atau bentuk-bentuk kesenian lain ya. Dan wayang itu juga di samping dikenal di kalangan suku bangsanya sendiri di sini, juga sebetulnya sudah dikenal di dalam literatur dunia karena sudah banyak orang menulis tentang wayang dan dalam berbagai bahasa gitu ya, sehingga itu sudah dianggap pengetahuan yang perlu diketahui oleh semua orang yang belajar tentang kebudayaan. Mayite Gatot Kaca. Wah,
Melayu.